Baiklah, di sini saya akan melakukan RJP atau BLS (Basic Life Support) pada orang dewasa yang tujuannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang mengalami henti jantung atau berhenti bernafas dalam keadaan darurat sebelum mendapatkan bantuan lanjutan. Pertama-tama, pastikan sudah menggunakan APD seperti handscoon. Kemudian, pastikan juga aman penolong, aman pasien, dan aman sekitar. Setelah itu, cek respon korban dengan menepuk bahu. Bu. Kemudian, minta bala bantuan pada orang sekitar. Tapi jika kita sendirian, telepon ambulan. Posisikan pasien di tempat yang datar dan keras. Lalu, cek sirkulasi nadi dan juga nafas. Jalan nafas. Kemudian lihat dan raba sternum apakah terdapat denyut jantung. Jika tidak ada nadi dan juga napas, maka kita lakukan kompresi dada dan ventilasi 30:2. Lakukan kompresi dada dengan posisi tangan seperti ini. Letakkan di seperbawah sternum dengan posisi tangan tegak lurus dengan hitungan selama 30 kali. 1, 2, 3, 4, hingga 30 kali. Setelah kita cek kembali, sudah terdapat nadi, tapi belum terdapat napas, maka kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Sebelum melakukan ventilasi, posisikan kepala korban semi ekstensi atau condong ke atas. Ambil sungkup dan pastikan tidak ada udara yang keluar atau bocor. Kemudian posisikan sungkup menutupi dagu, hidung, dan mulut. Lalu lakukan ventilasi 10 kali per menit dengan hitungan 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, hingga 10 kali. Setelah itu kita cek kembali, jika belum terdapat napas maka kita lakukan ventilasi sekali lagi menggunakan sungkup. Jika sudah terdapat nadi dan juga napas, maka kita lakukan reservasi posisi pasien agar pasien nyaman. Baiklah, di sini saya akan melakukan resusitasi pada bayi yang tujuannya agar bayi bisa bernapas dengan normal dan menangis pada bayi baru lahir. Alat yang dibutuhkan yaitu ada lampu penghangat, meja datar, kain bedung 3 buah, bengkok, delay, kom, sungkup, dan juga APD. Saat bayi dilahirkan, keadaan tidak menangis spontan, bernafas megap-megap atau tidak bernafas dengan normal, kemudian kulit bayi kebiruan, maka segera potong tali pusat menggunakan klem, kemudian kita pindahkan ke meja resusitasi. Posisikan bayi di meja datar dan di bawah lampu penghangat. Posisikan kepala bayi semi ekstensi menggunakan kain. Selanjutnya lakukan penghisapan lendir pada mulut dan buang di bengkok, lalu pada hidung kanan dan kiri. Kemudian bersihkan bayi dengan kain bersih mulai dari kepala, tangan dengan sedikit memberi tekanan atau pijatan. Setelah itu ganti kain dengan kain yang baru. Kemudian setelah mengganti menggunakan kain yang baru, posisikan bayi dengan dada terbuka atau tidak tertutup. Setelah itu kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali menggunakan sungkup dengan menutupi dagu, hidung, dan mulut. 1, 2. Kita lihat apakah dada bayi mengembang atau tidak. Bila tidak mengembang, maka kita cek posisi kepala bayi, apakah sudah semi ekstensi atau belum. Kemudian cek sungkup, apakah ada udara atau balon yang bocor. Setelah itu, periksa cairan atau lendir di mulut dan hidung. Jika masih ada cairan dan lendir, maka kita lakukan penghisapan lendir. Tetapi, jika dada bayi mengembang, maka kita lakukan VTP atau ventilasi tekanan positif sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Dengan hitungan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, hingga 20 kali dalam 30 detik. Kemudian kita lakukan penilaian pada bayi. Apabila bayi tidak bernafas dengan spontan, maka kita lakukan VPT yang kedua. Tetapi jika bayi sudah bernafas dengan spontan, maka kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Jadi bayi tidak bernafas dengan spontan, maka kita lakukan VTP yang kedua 20 kali dalam 30 detik dengan hitungan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, hingga 20 kali dalam 30 detik. Setelah itu kita lakukan penilaian kembali pada bayi. Apabila bayi sudah bernafas dengan normal
dan tidak megap-megap, maka kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Akan tetapi, jika bayi sudah bernafas tapi megap-megap, maka kita lakukan kompresi dada. Dengan meletakkan 2 jari di sternum bayi dengan kedalaman 1,25 sampai 2,25 cm tanpa mengangkat jari dengan kecepatan 100 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5 hingga 30 kali. Setelah itu kita lakukan penilaian pada bayi mulai dari nafas, jantung, dan warna kulit. Bila bayi tidak menangis juga dan tidak bernafas dengan spontan, setelah 2 menit kompresi dada, maka kita lakukan rujukan segera. Bila bayi menangis spontan dan bernafas dengan normal, maka kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Lakukan konseling pada ibu bayi. Setelah melakukan tindakan, buka handscoon dan merendamnya di larutan klorin 0,5% dengan posisi terbalik. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lakukan dengan 7 langkah. Enggak usah lah nampak sini.